Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konfigurasi dasar mikrotik, yaitu tentang yang pertama identity atau mengidentifikasi bahwa nama mikrotik kalian seperti ini. Nah, untuk yang kedua adalah IP service, lalu user login management atau ULM. Nah, terus kita akan membahas tentang Mikrotik Network Discovery Protocol dan Block MNTP, serta backup and restore dalam konfigurasi di Mikrotik kalian. Jadi kita bisa membackup dan merestore settingan konfigurasi kalian. Nah, yang ketujuh, konfigurasi IP statis dan dynamic DHCP client. Lalu udah itu aja. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang identity atau identifikasi bahwa nama router kalian. Bagaimana kalian masuk ke Winbox, masuk ke sistem, kalian pilih ke identity. Kalian bisa mengganti mau mikrotik maupun pulin maupun terserah buat kalian yang pengen mengidentifikasi bahwa ini router mikrotik seperti itu. Nah, untuk yang IP service ialah service untuk meremote atau kita mau mengonfig, kita harus meremote mikrotiknya. Jadi kita mau akses mikrotiknya. Jadi caranya cukup mudah, kalian buka ke Winbox, pilih IP, masuk ke bagian service. Nah, di sini ada IP. Nah, jadi API dan SSL juga digunakan untuk ketika kalian pengen buat aplikasi mobile, website. Nah, kalian pengen ngeditnya itu pakai aplikasi merek kalian sendiri. Jadi seperti itu. Itu menggunakan port ini. Nah, untuk FTP pakai 21 dan SSH untuk remote kita menggunakan SSH pakai 22, Telnet 23 dan Winbox pakai port 8291 dan untuk WWW 80. Nah, jika kalian masih kurang paham IP service untuk remote ini, kalian bisa cek di channel saya Ulin00 di bagian ini mengakses ya, bagian di konfigurasi dasar mikrotik dan mengakses ini. Jadi kalian tonton dari 1 sampai 4 ini biar kalian paham tentang IP service ini untuk meremote-nya. Nah, yang selanjutnya ialah closer login management. Nah, jadi ketika kalian mau login di bagian Winbox ini, nanti kan kalian dimasukkan ini ya, username, login sama password. Nah, itu loh yang nanti user manajemennya. Nah, itu yang menjadi faktor penting. Jadi ketika kalian punya akses jaringan yang besar seperti ISP, nah itu nanti ada full read write. Nah, ini kalian bisa baca kalau full itu akses untuk ngeditnya itu semuanya bisa kalian rubah. Kalau read hanya bisa membaca, kalau write dapat akses write tapi tidak ke semua fitur. Jadi write itu hanya bagian fitur-fitur tertentu seperti itu. Nah, jadi kalian bisa menambahkan grup, allowed address dan sebagainya seperti ini. Oke. Jadi untuk user login management, jadi kita masuk ke sistem bagian users. Nah, di sini saya hanya mempunyai admin saja karena nggak terlalu penting. Ini juga penting, jadi kalian baca pakai SSH juga bisa, gergai aktivasi dari aktif yang user yang aktif itu menggunakan form dari IP ini pakai Winbox ini benar ya, pakai Winbox IP-nya 254. Jadi ini user, kalian bisa nambahkan user full read dan allow address-nya berapa, jadi bisa sesuai IP, password dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ialah Mikrotik Network Discovery Protocol. Jadi ketika kalian mengakses Winbox, nah itu nanti akan muncul di sini MAC address, IP address kalian. Kok nggak mau muncul ya? Jadi nanti muncul di sini contoh gambar di ini. Jadi nanti muncul MAC address, IP address-nya, identifikasi, jadi nama yang user kalian yang sudah kalian buat, lalu versinya tentu. Nah, nanti muncul di sini. Nah, bagaimana cara nggak munculkan? Jadi blok MNTP-nya, kalian buka IP, network, pilih discovery setting, pada from interface pilih none. Jadi itu, jadi nggak terdeteksi.
Jadi IP network, di sini WLAN. Nah, kalian discover setting, kalian pilih none, jadi nggak kelihatan. Jadi itu. Jadi ini yang nanti ketika kalian mau mengakses untuk menyembunyikan. Jadi ini juga masuk ke keamanan jaringan mikrotik. Jadi itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa mikrotik itu bisa backup and restore. Jadi backupnya tidak bisa dibuka target restore. Nah, di sini ada dua jenis backup, yaitu dot backup, ketentuannya seperti ini, dan script file berupa ya script dapat dibaca. Jadi nanti ketika bisa, dan tentunya lebih aman lagi bisa di password. Nah, ini di enkripsinya sesuai ini, dipastikan enkripsinya jangan sampai ketahuan oleh klien kalian. Jadi nanti takutnya nanti konfigurasi kalian yang sudah baik dan proper nanti di remote oleh pihak yang tidak berwajib. Jadi pihak-pihak hacker gitu ya, ngerubah-ngerubah di sini. Jadi kita bisa backup and restore, dan juga ini script ya. Jadi ini kita juga bisa pakai command line. Jadi kita mau nyeting konfigurasi network mikrotik, kalian bisa pakai CLI atau command line di Winbox juga. Jadi itu. Nah, caranya cukup mudah, pilih Winbox, bagian sistem, masuk ke script. Win service, bagian ini deh, files. Jadi ini bisa backup and restore, juga bisa mengupload filenya. Jadi ini ada backup, .backup, ada RSC. Ini juga pointing dulu saya mikrotik. Nah, di zaman 2019 juga saya sudah megang mikrotik ya. Jadi ini UKK, Ulin backup. Jadi itu 17% free. Jadi memorinya hanya 16 MB. Jadi itu. Nah, selanjutnya konfigurasi IP statis dan dinamis. Di sini kita bisa nambahkan IP address ya. Jadi ini contoh dasar menambahkan IP, dan juga secara otomatis kita jika terhubung ke ISP di video sebelumnya ini, kita juga di sini itu juga bisa menggunakan DHCP client. Jadi ini kita bisa mengakses internet di WAN. Jadi ISP masuk ke mikrotik juga bisa dapat IP otomatis seperti itu. Itu yang konfigurasi dasarnya, dan ini semoga buat kalian yang masih kurang paham dan jelas tentang konfigurasi dasar mikrotik ini, tolong di komentar di bawah, dan semoga bermanfaat buat kalian, dan salam mikrotik.